tes IQ dan lain sebagainya, itu mohon maaf belum bisa ditanggung oleh BPJS. Gitu ya. Tetapi kalau untuk layanan yang lain seperti pendampingan, konseling psikologi ataupun psikoterapi lainnya, itu sedang kami usahakan. Mudah-mudahan bisa masuk. Sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, masih tetap stay tune tentunya di 102,4 RPKB FM Bangli. Dan sobat setia RPKB FM Bangli yang mungkin mau ikutan bergabung nanti ya, bisa di 081290845757. Dan seperti yang sudah Nia janjikan tadi, kita akan berbincang-bincang ya. Kali ini kita akan berinteraktif bersama RSU Bangli yang sudah hadir di studio ya. Selamat pagi Bapak, langsung aja kita berkenalan ya bersama pendengar RPKB FM Bangli. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Nia. Ya Mbak Nia dan pendengar sahabat setia RPKB FM Bangli. Iya. Oke, perkenalkan saya Galang. Saya adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Iya. Dan kemarin kita udah sempat berinteraksi. Oh iya, benar-benar Mbak Nia kemarin. Kalau saya tidak salah di bulan Oktober kemarin dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Iya. Itu kemarin saya dengan senior saya Dr. Pandi Surako SPKJ, beliau psikiater di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Nah, kalau sekarang saya sendirian nih. Iya. Di sini. Gak apa-apa nih sendiri. Gak apa-apa sih. Udah biasa. Oke, itulah tadi perkenalan kita bersama Bapak Iputu Galang Dharma Putra SPSI, MPSI Psikologi ya. Iya, betul. Oke, psikolog nih. Nah, sekarang topiknya kita di hari ini ya, layanan psikologi RSU Bangli ya Pak ya. Iya, betul. Oke, dan sebelum kita melangkah ya, berbincang-bincang tentang layanannya nih. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu nih, psikolog itu apa sih? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi para sahabat setia RPKB FM Bangli, mungkin warga masyarakat Bangli sudah fasih ya dengan psikiater, gitu ya. Sudah fasih, sudah paham dengan psikiater karena kita juga ada di wilayah Bangli ini kan ada RSU di Bangli, ada juga RS Jiwa Provinsi, gitu ya. Betul. Jadi sudah pasti fasih dengan psikiater. Nah, kalau psikiater itu adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Datangnya dari dokter umum yang ngambil program spesialis kedokteran jiwa. Iya. Nah, kalau psikolog apa ya bedanya gitu. Iya. Pertama saya harus klarifikasi dulu psikolog ini bukan dokter gitu. Karena saya sendiri tidak pernah dapat pendidikan dokter. Iya. Jadi gelar saya bukan dokter gitu ya. Iya. Seorang psikolog itu adalah kalau untuk kurikulum yang lama kita pakai kurikulum versi saya aja dulu. Gitu. Itu adalah sarjana psikologi yang mengambil program pendidikan psikologi profesi. Jadi ada profesinya. Kalau dokter itu mungkin levelnya di koas. Iya. Nah, dia sarjana kedokteran terus koas punyalah gelar profesi dokter. Nah, kalau psikolog ini dia dari sarjana ngambil magister S2 hitungannya psikologi profesi. Jadi kemagisteran iya, keprofesian iya. Jadilah saya seorang psikolog. Okay. Nah, psikolognya ini ada banyak jenisnya. Ada psikolog yang untuk di ranah industri ada namanya psikolog industri organisasi. Kalau untuk di ranah pendidikan sekolah biasanya namanya psikolog pendidikan. Nah, kalau saya karena setting saya adalah di rumah sakit kesehatan, otomatis judulnya adalah psikolog klinis. Begitu. Jadi sekarang di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli itu sudah ada psikolog klinisnya yaitu saya. Iya. Nah, itu hampir sama ya Pak ya? Hampir sama. Bahasnya itu tentang psikolog, tentang kesehatan mental. Psikolog dan psikiater itu sama-sama membahas tentang isu-isu kesehatan jiwa, kesehatan mental. Tetapi kadang ada orang suka bingung. Bedanya di mana kalau misalnya sama begitu ya? Jelas pertama dari keprofesiannya sudah berbeda. Kewenangan juga sudah pasti berbeda. Lalu yang ketiga adalah cara menangani pasiennya. Berbeda itu juga berbeda. Meskipun kami sama-sama punya kalau bahasanya standar perilaku atau standar perlakuan yang sama, misalnya ketemu senyum sapa salam dan lain sebagainya, melakukan asesmen, melakukan intervensi juga, diagnosis juga. Tetapi kalau untuk di
psikiater, salah satunya adalah penggunaan terapi obat, farmakoterapi. Yeah. Nah, kalau obat karena beliau adalah dokter Pandey kan dokter nih. Yeah. Ya, punya basic farmakoterapi, beliau berhak menggunakan farmakoterapi. Kalau saya karena bukan dokter, jadi tidak berhak menggunakan itu. Yang biasanya saya pakai adalah psikoterapi. Nah, meskipun itu mengerti juga ya Pak ya. Kalau farmakoterapi saya paham, ngerti. Obat ini fungsinya apa gitu. Tetapi karena kewenangannya yang berbeda, saya tidak bisa memberikan. Jadi kalau misalnya ada pasien datang nih, itu misalnya, gangguannya ini, diagnosisnya ini, intervensinya ini, perlu obat nih kayaknya. Nah, saya biasanya konsultasi dan koordinasi dengan dokter Pandey, spesialis kedokteran jiwa. Iya. Oke, terima kasih nih. Saya panggil Pak Galang aja deh ya. Boleh. Oke Pak Galang, kita akan berbicara lagi terkait dengan layanan psikologi ya. Nah, setelah tadi dijelaskan psikologi itu apa gitu ya. Sekarang kita akan berbicara tentang layanan psikologi. Nah, layanan psikologi yang ada di RSU Bangli tentunya ya Pak ya. Nah, seperti apa layanan psikologi yang ada di RSU Bangli Pak? Dijelasin sedikit deh. Oke. Secara umum layanan psikologi di RSU Bangli itu kalau saya boleh kategorikan jadi 3 ya. Pertama layanan konseling. Konseling, yang kedua ada layanan pemeriksaan psikologi, yang ketiga ada pendampingan psikologi. Nah, untuk konseling mungkin mirip ya, kalau bahasanya konsultasi itu dia posisinya berbeda. Yang satu sebagai expert, yang satu sebagai yang diajari. Nah, itu konsultasi. Tapi kalau saya lebih suka pakai terminologi konseling karena idealnya sama. Jadi saya dengan pasien itu posisinya sama. Gitu. Kita bisa ngobrol, curhat satu sama lain tapi dengan profesional. Itu konseling. Lalu yang kedua ada pemeriksaan psikologi. Nah, pemeriksaan psikologi ini adalah salah satu layanan yang kalau boleh saya bilang yang bisa jadi unggulan di RSUD Bangli. Pemeriksaan psikologi di sini bentuknya ada banyak. Pertama yang mungkin warga sahabat setia RPKB FM Bangli tahu itu adalah tes IQ. Pemeriksaan intelijensi. Lalu nih misalnya pemeriksaan tes kesiapan sekolah itu beberapa ada yang mulai mencari gitu ya di RSUD Bangli. Karena kebetulan layanannya baru bisa sedia di awal tahun depan nih. Gitu. Jadi untuk saat ini belum bisa menyediakan dulu. Gitu. Nah, untuk pemeriksaannya ini nih Pak nih, apakah ini juga melibatkan dokter nih, dokter psikolog atau gimana? Atau Bapak aja gitu? Kalau untuk pemeriksaan psikologi, biasanya saya yang handle. Laporan harusnya saya yang akan tanda tangan, tetapi tetap akan koordinasi dengan spesialis kedokteran jiwanya. Begitu. Tapi kalau untuk yang lain, kayak misalnya tes kejiwaan yang secara menyeluruh, otomatis saya tetap akan berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwanya, karena beliau adalah DPJP saya juga di RSUD Bangli. Gitu. Karena DPJP-nya otomatis beliau punya wewenang lebih tinggi. Apa-apa harus tetap ACC beliau. Nah, untuk layanannya nih gimana nih? Layanannya yang tadi ya. Nah, layanannya kan ada tes IQ tadi, tes kesiapan sekolah juga. Karena belakangan ini juga banyak yang nyari. Ini kan sudah masuk. Ini kan sekarang ceritanya lagi liburan sekolah ya. Habis lagi rapotan. Sekolah, habis rapotan ya kalau nggak salah di minggu lalu. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya di sekitar bulan Maret, April itu sudah mulai banyak yang mencari surat keterangan kesiapan sekolah untuk anak-anak yang misalnya sedang TK gitu ya, usianya hampir 6 tahun tapi belum 6 tahun, mau masuk SD. Karena lagi kalau dikit nunggu gitu ya. Lagi dikit gitu. Kalau misalnya mau masuk SD sekarang nggak bisa karena umur belum 6 tahun. Tapi kalau tahun depan kok sayang. Ketuaan nanti anaknya. Kadang beberapa orang tua ada yang seperti itu. Jadi perlu beberapa sekolah ada yang bilang, coba Pak kasihin saya surat keterangan psikolog yang menyatakan bahwa anak Bapak atau anak Ibu itu siap untuk sekolah. Sudah layak ya. Sudah layak untuk sekolah gitu. Jadi itu adalah salah satu layanan yang RSUD Bangli bisa tawarkan nanti. Berarti sudah lengkap sekarang ya. Ya, alat-alat tes kita juga sudah ada. Nah untuk tes psikologi gitu berarti sekarang sudah bisa di RSU Bangli. Sudah bisa. Tidak harus ke RSJ Bangli gitu ya. Tidak mesti ke rumah sakit lain gitu ya. Jadi warga Bangli, warga masyarakat Bangli bisa datang ke RSUD Bangli mencari layanan psikologi klinis, layanan pemeriksaan psikologi itu dengan harga yang kompetitif. Gitu ya. Tapi baru bisa melayani di awal tahun depan, mulai awal tahun depan.
Dengan gedung yang baru, dengan layanan yang baru, dengan tarif yang kompetitif, siap menyambut masyarakat Bangli. Oke. Nah, untuk pemeriksaannya nih Pak Galang nih. Pemeriksaannya itu alur-alurnya itu seperti apa? Harus melalui apa dulu gitu, bisa dijelaskan nggak? Oke, untuk alurnya mungkin sama ya seperti pelayanan umum pada umumnya ya berarti ya. Layanan umum seperti biasa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli kan kita harus daftar dulu. Kalau misalnya lagi males keluar rumah bisa lewat Sidoli gitu ya, bisa lewat Sidoli. Lalu kalau misalnya lagi pengen jalan-jalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli ya silakan langsung daftar di loket pendaftaran. Nanti akan diarahkan sesuai dengan poli atau keperluan yang dimaksud. Iya. Nah, untuk syarat-syaratnya nih apa aja nih? Apa perlu KTP ataukah bisa melalui Askes kah? Oke. Kalau untuk layanan psikologi ini sejauh ini gitu ya, terutama untuk pemeriksaan psikologi, tes IQ dan lain sebagainya, itu mohon maaf belum bisa ditanggung oleh BPJS. Gitu ya. Tetapi kalau untuk layanan yang lain seperti pendampingan, konseling psikologi ataupun psikoterapi lainnya, itu sedang kami usahakan. Mudah-mudahan bisa masuk. Gitu. Mudah-mudahan bisa masuk. Tetapi untuk tes sejauh ini memang belum bisa. Sama seperti tes-tes yang lain, kalau untuk tes di Poli Jiwa RSUD Bangli itu kan ada tes bebas narkoba sejauh ini, tes bebas narkoba sama tes kesehatan rohani. Nah, itu belum ditanggung oleh BPJS. Sama seperti tes kesehatan tes psikologi ini belum ditanggung BPJS. Untuk syarat khususnya gimana nih Pak Galang? Syarat khusus sih sebenarnya tidak ada. Gitu ya. Syarat khusus sebenarnya tidak ada. Yang penting siapapun yang mau mendapatkan layanan psikologi, terutama untuk tes psikologinya, yang penting sarapan dulu. Sarapan dulu, sehat gagal dulu. Fokus ya? Iya, biar nggak gagal fokus nanti mempengaruhi hasil tes. Iya, betul gitu. Sekali. Karena soalnya layanan tes psikologi itu yang dites harus sehat secara fisik dulu. Untuk tes psikologinya aja. Gitu ya. Harus sehat secara fisik dulu, paling enggak sarapan dulu deh sama tidur yang cukup. Besoknya kalau misalnya sudah cukup tidur, sudah sarapan, boleh datang ke pendaftaran, loket pendaftaran di RSUD Bangli, daftar, cari layanan yang diperlukan. Nah, untuk pelayanan-pelayanan ini Pak Galang, apakah ini sudah berlaku atau bagaimana nih? Untuk saat ini belum berlaku, gitu ya. Tetapi nanti kami bisa pastikan setelah di awal tahun, bukan setelah, di awal tahun depan, setelah pembukaan gedung baru, kami siap melayani. Gitu. Jadi supaya baru, pelayanan baru, gedung baru, pelayanan baru, siap menyambut masyarakat Bangli. Ya baiklah Pak Galang, nggak terasa ternyata sudah 30 menit ya kita berbincang-bincang. Nggak ngerasa ya. Oke. Nah Sobat Siar PKP FM Bangli, kita jeda sejenak ya. Silakan, Pak Galang ya. Sobat Siar PKP dan warga Bangli tercinta, kita akan lanjutkan kembali berbincang-bincang bersama Bapak Iputu Galang Dharma Putra SSPSI, MPSI, psikolog ya, setelah satu buah lagu berikut ini. Sobat Setia PKB dan warga Bangli tercinta, masih di kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali, dan masih bersama Bapak Iputu Galang Dharma Putra SSPSI, MPSI, psikolog yang masih tetap semangat di studio ya Pak ya. Ya siap semangat, selalu semangat. Oke Pak Galang, kita lanjut lagi ya, dan masih di topik layanan psikologi ya yang ada di RSU Bangli. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih Pak Galang nih. Nah, layanan apa saja sih kira-kira yang dapat dilayani oleh BPJS nih dalam layanan psikologi ini? Untuk sejauh ini gitu ya, untuk layanan khusus psikologi itu sampai saat ini belum ada yang ditanggung BPJS untuk di Rumah Sakit Umum Bangli. Setahu saya di beberapa hampir di seluruh rumah sakit untuk di Bali, di Provinsi Bali itu juga belum ada layanan khusus yang ditanggung BPJS untuk layanan psikologi. Kalau untuk layanan psikiatri ada. Untuk layanan dari dokter pandai spesialis kedokteran jiwa itu ada. Untuk layanan psikologi di RSUD Bangli, saya dan manajemen gitu ya, manajemen RSUD Bangli sedang mengupayakan gitu ya, mengupayakan beberapa layanan itu supaya bisa masuk ke sistemnya BPJS. Itu salah satu yang sedang diupayakan itu adalah yang pertama layanan konseling.
yang merupakan layanan yang sangat-sangat standar, esensial, bahkan ada di peraturan BPJS. Lalu yang kedua layanan psikoterapi. Layanan psikoterapi ini kan bentuknya adalah terapi psikologi, Terapi psikologi bentuknya ada banyak yang diharapkan bisa membantu mempercepat kesembuhan pasien. Yang tentu saja tetap diawasi oleh DPJP, dokter penanggung jawabnya. Pak Dokter Pandi. Nah, untuk layanan seperti yang dokter yang Pak Galang sampaikan tadi nih, itu bisa dilakukan di RSU Bangli berarti langsung ya? Ya, untuk dua layanan itu sudah bisa dilakukan. Hanya saja sampai saat ini kami masih mengupayakan untuk masuk ke BPJS. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Iya, mudah-mudahan ya, biar masyarakat juga lebih ringan lagi. Gitu ya. Betul. Oke Pak Galang. Nah, untuk layanan-layanan seperti ini nih, kan belum begitu banyak masyarakat yang tahu nih Pak Galang tentang layanan psikolog ini yang ada di Rumah Sakit Umum Bangli pastinya ya. Nah, bagaimana upaya-upaya pihak Rumah Sakit Bangli untuk memperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat ini tahu bahwa di RSU Bangli sekarang ini sudah melayani pelayanan psikologi nih. Oke. Rumah Sakit Umum Daerah Bangli kan punya bagian PKRS ya. Jadi PKRS ini kan tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan layanan-layanan kesehatan yang ada, gitu ya, salah satunya, gitu ya. Lalu juga bisa memberikan, kalau bahasa saya itu adalah edukasi kepada masyarakat pengunjung RSUD Bangli. Dan yang sekarang kita lakukan ini kan sebenarnya adalah bagian dari PKRS juga, gitu loh. Kita memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat Bangli tentang layanan-layanan atau tentang informasi mengenai kesehatan yang memang ada di RSUD Bangli. Salah satunya tentang layanan psikologi klinis. Pertama, karena layanan psikologi klinis baru ya. Setelah, kalau saya tidak salah 8 atau 7 tahun gitu dulu pernah ada, terus habis itu sempat vakum. Nah sekarang ada lagi, gitu. Ada lagi yang dilakukan oleh tim PKRS RSUD Bangli sekarang mempromosikan melalui RPKB FM Bangli, gitu. Jadi dari sini mudah-mudahan bagi masyarakat Bangli yang merasa misalnya perlu layanan psikologi atau layanan kesehatan mental, bisa kok datang ke RSUD Bangli. Bisa ketemu saya, atau misalnya bisa ketemu Dokter Pandi, spesialis kedokteran jiwa, dengan berbagai jenis layanan yang ditawarkan. Dan tentu saja ada beberapa layanan yang tetap di cover oleh BPJS. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat Bangli, yuk datang dapatkan layanan ini, mulai dari layanan psikologi, ada juga layanan psikiatri yang berbayar, ataupun tentu saja kita akan mengutamakan yang ditanggung BPJS. Oke. Nah Pak Galang, nih yang mau saya tanyakan lagi nih. Adakah kendala-kendala selama mensosialisasikan pelayanan psikolog ini? Karena kan seperti yang kita ketahui masyarakat nih tidak semua tahu, ataupun banyak masyarakat yang masih awam terkait dengan psikolog, psikiater, seperti dan layanan itu. Kesehatan mental secara umum ya. Iya, gitu. Benar sekali. Dan itu biasanya dengar psikolog atau psikiater udah ngeri duluan gitu masyarakatnya. Betul. Nah, adakah kendala-kendala tertentu nih yang dihadapi selama mensosialisasikan ini? Ya, untuk kendala ya, kalau saya boleh bilang kendalanya itu ada berbagai faktor. Tapi secara umum kendala pertama yang tentu saja dihadapi oleh saya dan Dokter Pandi sebagai tenaga kesehatan mental profesional, gitu ya, adalah stigma. Stigma yang sudah pernah kita bahas di bulan Oktober kemarin. Itu adalah salah satu kendala utama. Kenapa orang, masyarakat itu malas banget datang mencari layanan kesehatan mental. Padahal selain kesehatan fisik juga perlu mempertimbangkan atau memperhatikan layanan kesehatan mental juga, kesehatan jiwa gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, visi dari RSUD Bangli kan salah satunya adalah memberikan layanan yang terjangkau untuk masyarakat, begitu ya. Dengan menggunakan mekanisme BPJS, sayangnya hingga saat ini kami masih mengusahakan layanan psikologi terutama supaya bisa masuk BPJS. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa masuk BPJS sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Aduh mau cari psikolog nih misalnya, malas bayarnya mahal gitu. Atau kalau misalnya
mau tes ini tes itu tapi mahal bayarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa merealisasikan itu sehingga biaya terjangkau. Kalau misalnya nggak dapat biaya terjangkau, biayanya justru gratis, gitu. Kebalik ya. Berarti kalau harapan saya adalah gratis. Kalau misalnya nggak bisa dapat gratis, terjangkau. Nah, gitu harusnya. Jadi ketika seperti itu, harapannya layanan kesehatan mental itu bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Bangli, sehingga kita bisa mencapai istilahnya layanan kesehatan mental yang paripurna lah modelnya. Semua masyarakat bisa dapat layanan kesehatan tanpa pandang bulu. Gitu. Harapan saya sih begitu. Kendalanya di situ. Oke. Nah, Pak Galang, jika ada yang ingin bertanya-tanya ataupun berkonsultasi terkait dengan pelayanan psikologi ini, nah, adakah ruang-ruang tertentu ataupun tempat-tempat tertentu yang bisa dihubungi, atau mungkin ada nomor telepon tertentu gitu yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan layanan psikologi ini, Pak Galang? Oke, untuk layanan psikologi ya, jadi warga masyarakat Bangli bisa datang langsung ke RSUD Bangli, menghubungi bagian admission di RSUD Bangli atau di loket pendaftaran, gitu ya. Nanti akan diinformasikan mengenai layanan yang tersedia. Jadi kalau misalnya lagi malas keluar nih, kan panas, hujan gitu kan, cuaca belakangan ini nggak menentu, atau mungkin jauh dari rumah sakit, Bapak Ibu bisa telepon ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli di 0366 915 21. Atau bisa menggunakan layanan Sidoli, bisa juga menggunakan media sosial kami di RSUD Bangli, RSUD_Bangli. Iya, sekarang sudah gampang ya. Ya, sudah gampang. Dari rumah sudah bisa browsing gitu ya. Bisa juga. Atau jalan-jalan juga ke kota Bangli juga bisa. Datang ke rumah sakitnya langsung gitu. Oke. Nah, Pak Galang, ternyata waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Ya, siap. Nah, sebelum kita closing ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih yang berkaitan dengan pelayanan psikologi yang ada di RSU Bangli. Silakan, Pak Galang. Baik, untuk sahabat setia RPKB FM Bangli, warga masyarakat Bangli yang saya cintai. Jadi kalau misalnya warga masyarakat ingin mendapatkan layanan kesehatan mental, silakan bisa datang langsung ke RSUD Bangli, bisa ketemu saya atau ketemu Dokter Pandi, spesialis kedokteran jiwa. Jangan perlu takut untuk mengkonsultasikan atau mendiskusikan tentang kondisi kesehatan mental sekarang. Karena sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan mental kita, ya terus siapa lagi yang menjaga? Iya, betul. Gitu ya. Lalu untuk beberapa layanan psikologi itu akan tersedia utuh gitu ya, tersedia penuh mulai dari tahun depan setelah peresmian gedung baru nanti. Jadi mudah-mudahan warga masyarakat Bangli bisa memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Itu aja. Terima kasih. Oke, gedung baru, pelayanan yang lebih bagus lagi. Betul, gedung baru, layanan baru, supaya bisa istilahnya melayani masyarakat Bangli. Lebih nyaman lagi tentunya. Lagi, betul. Oke, nah Pak Galang, tak terasa juga nih waktu kita sudah hampir habis ya. Dan padahal masih asik sekali perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Galang karena sudah berbagi informasi menarik ya seputaran pelayanan psikologi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangli yang sekarang mungkin sedang mendengarkan RPKB FM Bangli. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Galang yang sudah bersedia hadir di RPKB FM Bangli. Terima kasih. Iya, baiklah sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya tadi ya berkaitan dengan pelayanan psikologi yang ada di RSU Bangli ya, bersama Bapak Ibu Tugalang Dharma Putra SSPSI MPSI Psikolog. Nah sobat setia RPKB FM Bangli, tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli karena Nia masih bersama Anda sampai di jam 2 siang nanti.